yang dimana dulunya seperti Innova Reborn itu harganya digoreng banget teman-teman ya. Nah sekarang solusinya bagaimana tentang kenaikan ini nih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Banyak banget yang kaget ya dengan kenaikan BBM per tanggal 20 April. Yang sangat mengejutkan yaitu BBM berjenis Pertamina Dex dan juga Dex Lite. Selanjutnya juga ada Pertamina Turbo. Nah, jadi teman-teman ya, kita selama ini kan pakai mobil bensin Daihatsu Terios. Memang sih kita nggak terlalu terdampak atas kenaikan ini teman-teman ya. Karena kan saat ini untuk Pertamax dan juga Pertalite itu masih di harga yang sama atau belum ada kenaikan. Pastinya akan ada kenaikan juga, tapi nggak tahu ya sampai kapan. Untuk saat ini Pertamina Dex dan juga Dex Lite itu yang menjadi BBM yang mengalami kenaikan yang sangat drastis teman-teman ya. Dari awal mulanya 14.600 seperti Dex Lite menjadi 23.600 atau berapa. Pokoknya hampir 24.000. Begitu halnya mirip ya sama seperti Pertamina Dex yang awalnya 14 ribuan jadinya di 23.000 sekian, hampir 24.000 rupiah. Jadi di sini teman-teman ya, banyak banget yang mempengaruhi penyebab dari kenaikan tersebut, seperti perperangan yang saat ini terjadi. Karena kan di sini juga pasti sudah tahu ya, perang global itu saat ini berdampak pada kenaikan harga BBM yang juga berpengaruh pada harga BBM di Indonesia. Nah, kita nggak tahu nih, saat ini pemerintah fokusnya melakukan kenaikan pada BBM berjenis Dex Lite dan juga Pertamina Dex. Selanjutnya untuk BBM jenis bensin itu kenaikannya di Pertamina Turbo. Di sini juga teman-teman ya, saya perhatikan sebenarnya mobil-mobil yang berbahan bakar diesel itu memang sudah pantas ya untuk dilakukan kenaikan harga. Karena apa? Karena kan kebanyakan mobil-mobil yang menggunakan bahan bakar Dex Lite dan juga Pertamina Dex itu adalah yang sudah termasuk mobil mewah. Contoh Toyota Innova Reborn, terus juga Pajero Sport, dan satu lagi adalah Toyota Fortuner. Sebenarnya masih banyak lagi sih, bukan hanya 3 itu. Ada juga Nissan Terra, terus juga ada juga Isuzu MU-X. Itu kan mobil-mobil yang harganya di atas 500 juta semua, teman-teman. Tapi, saya lihat di media sosial banyak sekali yang mengeluh akan kenaikan ini. Barcode subsidi itu memang juga tidak merata, teman-teman. Saya lihat itu masih ada juga Innova dan juga Innova Reborn ya, Innova Reborn dan juga ada Toyota Fortuner generasi pertama itu masih bisa antri di bahan bakar berjenis solar. Menurut riset yang saya cari ya teman-teman ya, itu karena barcode-nya diblokir ya, yang awalnya dapat nih barcode untuk subsidi. Selanjutnya ada kenaikan ini diblokir. Nah, itu ternyata teman-teman ya tidak memenuhi kualifikasi standar dari penerima subsidi. Jadi, bisa jadi itu salah satunya seperti belum bayar pajak, terus juga ada kesalahan dalam penggunaan. Seperti ini misalnya konsumsi per harinya melebihi kapasitas. Nah, itu bisa juga jadi penyebab barcode-nya diblokir, teman-teman ya. Nah, ada juga nih yang masih mendapatkan barcode subsidi. Nah, itu sangat beruntung ya, seperti Pajero Sport, Fortuner, terus juga ada Innova Reborn yang masih mendapatkan barcode subsidi. Nah, sebenarnya teman-teman ya, itu sepertinya tidak fair ya. Ada yang dapat, terus juga ada yang nggak dapat. Tapi emang selayaknya, bagusnya emang mobil-mobil yang mewah di atas 500 juta itu sudah tidak lagi mendapatkan barcode, teman-teman. Tapi ada saja oknum-oknum nakal yang bisa mendapatkan barcode. Mobil-mobil Innova, Pajero, dan Fortuner itu masih bisa mendapatkan barcode dengan melalui jasa. Nah, bagaimana nih nasib pengguna mobil bensin? Ya, kita kan sekarang kan pakai Terios dengan mesin 1500 cc. Pastinya banyak banget ya lini-lini mobil yang masih menggunakan mobil bensin Terios, Avanza, Expander, Ayla, Agya itu masih aman untuk sementara ini ya. Alhamdulillahnya kita masih aman. Untuk harga Pertalite masih di angka 10.000 dan untuk harga Pertamax itu masih di angka 12 ribuan. Jadi masih oke lah. Kalau misalnya sama seperti mobil-mobil Dex Lite dan Pertamina Dex, itu ya mungkin mikir juga ya. Kita pakai mobil dengan cc 1500 cc nih. Terus bensinnya atau bahan bakarnya itu mahal banget sampai 23.000 sekian atau 24.000. Nah, jadi memang pemerintah kayaknya sudah menyasar mobil-mobil yang berkapasitas mesin yang lebih besar itu barcode atau subsidinya itu dihilangkan. Karena kan gini, sekarang mobil-mobil bensin untuk ber-cc besar itu sangat jarang teman-teman ya. Ada juga Innova bensin, ada 2000 cc, tapi peminatnya juga sudah rendah sekarang teman-teman ya. Orang lebih baik memilih mobil bensin atau memilih mobil
hybrid. Contoh nih seperti Veloz, terus juga Rush, Terios. Orang-orang masih memilih mobil dengan cc yang di bawah 2000 cc. Karena kalau misalnya mobil bensin 2000 cc itu cukup boros ya teman-teman ya. Tapi yang mobilnya membutuhkan oktan tinggi yang harus menggunakan Pertamina Turbo pastinya ada kenaikan. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi itu sesuai dengan harga mobilnya. Karena harga mobil di atas 2000 cc itu untuk berbahan bakar bensin cukup tinggi juga. Ya 11-12 dengan mobil yang berbahan bakar diesel cc-nya 2400 cc ke atas teman-teman. Nah sekarang solusinya bagaimana tentang kenaikan ini nih. Nah yang pertama kita teman-teman ya sebagai user dari pemilik mobil tentunya kita harus memperhatikan kondisi mobil seperti perawatan karena itu juga mempengaruhi dari konsumsi bahan bakar kendaraan yang kita gunakan. Selain itu teman-teman ya pasti juga kebanyakan orang mikir nih kira-kira kalau ganti mobil ke mobil EV gimana ya? Pasti banyak banget yang sudah kepikiran seperti itu. Atau mobil hybrid deh, nggak usah langsung EV. Pasti juga banyak yang kepikiran seperti itu. Jujur kita juga teman-teman ya, sebagai pengguna Terios ini sehari-harinya antar jemput anak sekolah dan juga aktivitasan, ini per satu bulannya bisa menghabiskan di Rp1.300.000 per satu bulan teman-teman ya. Jadi kita juga sebenarnya memikirkan untuk bagaimana ya menimbang-nimbang kalau misalnya kita ganti ke mobil listrik atau mobil hybrid. Nah terus juga teman-teman ya, kalau misalnya kita belum bisa atau masih ragu nih untuk mengganti mobil bensin atau mobil hybrid, mungkin kita akan bisa lebih mengatur untuk menghemat bahan bakar. Yang pertama tadi mungkin untuk akselerasinya kita kurangi lah ya, nggak usah ngebut-ngebut ataupun memang kita nggak usah keluar kalau misalnya nggak terlalu penting ya, kita pakai motor aja lah yang lebih hemat. Mungkin itu untuk sementara apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi kenaikan angka BBM saat ini teman-teman ya. Jujur saat ini emang bagi pemilik mobil-mobil berbahan diesel seperti yang saya katakan tadi, yang paling menonjol itu Innova, Pajero Sport, dan juga Toyota Fortuner. Ada lagi Nissan Terra, juga Isuzu Mux. Mungkin keberatan ya di angka 24.000 ya, hampir 24.000 per 1 liternya. Kita juga nggak tahu nih, harga mobil bekas dari mobil diesel itu sekarang nih gimana. Yang dimana dulunya seperti Innova Reborn itu harganya digoreng banget teman-teman ya. Dan sekarang harganya kita nggak tahu nih, angka kedepannya gimana untuk harga mobil bekas dari Innova Reborn. Kita lihat aja perkembangan dampak dari kenaikan angka BBM ini. Bagaimana teman-teman? Sekarang lebih mending kalian pilih mobil bensin atau mobil diesel di saat kenaikan angka BBM sekarang yang sangat memberatkan bagi pengguna mobil diesel. Atau mungkin teman-teman berencana untuk beralih dari mobil konvensional menuju ke mobil EV atau mobil hybrid. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.